Tak cukup minta maaf, DPR RI minta aparat fitnah Sudrajat penjual es gabus disanksi. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kasus dugaan fitnah terhadap penjual es gabus Sudrajat tidak bisa hanya berhenti pada permintaan maaf dari oknum aparat. Anggota DPR, Abdullah, menilai tindakan aparat yang menuduh dagangan Sudrajat berbahan spons telah merugikan korban secara moral dan ekonomi, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan sanksi etik, disiplin, hingga pendampingan hukum agar keadilan benar-benar ditegakkan. Saya menilai penyelesaian kasus Pak Sudrajat tidak cukup hanya dengan permintaan maaf. Jika dibiarkan selesai sebatas itu, saya khawatir akan muncul banyak korban serupa dari kalangan rakyat kecil yang dirugikan akibat arogansi aparat dan tidak memperoleh keadilan. Ujar pria sapa diakrab Abdu mengutip dari laman JIH DPR Go.id, Selasa malam, 27 Januari 2026. Meski para oknum aparat telah menyampaikan permintaan maaf, Abdu menegaskan bahwa pimpinan institusi tempat mereka bernaung wajib menindaklanjuti kasus ini secara adil, objektif, dan transparan. Menurutnya, sanksi etik dan disiplin harus dijatuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menjadi preseden buruk. Selain sanksi etik dan disiplin, Abdu yang juga anggota Badan Legislasi, Balek, DPR RI mendorong agar lembaga bantuan hukum memberikan pendampingan kepada Sudrajat untuk menempuh jalur hukum pidana apabila korban menghendakinya. Saya mendorong para advokat, termasuk figur-figur yang memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil, untuk mendampingi Pak Sudrajat agar ia mendapatkan keadilan dari negara, ujar politisi fraksi PKB ini. Lebih lanjut, Abdu menegaskan bahwa melalui proses hukum yang adil, nama baik Sudrajat harus dipulihkan, dan kerugian material maupun imaterial yang dialami korban patut dipertimbangkan untuk diganti. Harus ada bentuk tanggung jawab negara atas perbuatan oknum aparat yang melanggar ketentuan hukum. Ini penting untuk memulihkan harkat dan martabat Pak Sudrajat sebagai warga negara, kata Abdu. Abdu pun mengingatkan seluruh aparatur negara, khususnya Polri dan TNI, agar tidak bertindak arogan dan tidak menyalahgunakan kewenangan, terlebih terhadap masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa tugas Babin Kamtipmas dan Babinsa adalah menjaga kondusivitas lingkungan, melakukan koordinasi dengan instansi berwenang, serta bertindak proporsional dan profesional di tengah masyarakat. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Abdu meminta institusi Polri dan TNI meningkatkan literasi hukum, HAM, dan keadilan bagi personel Babin Kamtipmas dan Babinsa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput. Peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum aparat di tingkat bawah sangat penting agar kehadiran negara benar-benar menjadi pelindung, bukan justru menakutkan rakyat, pungkas Abdu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.